Selamat datang kembali di kelas online filsafat seri 100 pemikir utama filsafat, di mana kita akan membahasnya dalam 100 hari. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas seorang filsuf kuno, klasik, yang sebelumnya namanya Pythagoras, tapi kali ini namanya Protagoras. Ini beda dengan Pythagoras, teman-teman ya. Baik, Protagoras adalah salah satu filsuf yang paling terkenal di masa Yunani kuno. Protagoras sebenarnya adalah seorang filsuf, bukan hanya filsuf ya, dia seorang sofis ya, orang yang sangat pandai dalam berbicara dan logika. Jadi itu adalah sofis ya. Dia memang mendalami dan menguasai seni berbicara, dan kemampuannya untuk berpikir kritis memang sangat tajam. Protagoras memperkenalkan gagasan yang mengguncang pemikiran para filsuf masa itu ya. Nah, apa sebenarnya yang membuat Protagoras begitu kontroversial dan karenanya juga sampai hari ini masih relevan untuk kita bicarakan? Mari teman-teman kita telusuri bersama. Protagoras lahir sekitar tahun 490 sebelum Masehi di sebuah kota bernama Abdera ya. Abdera ini adalah kota tempat kelahiran filsuf lain ya, yang bernama Demokritus. Kita sudah membicarakan filsuf Demokritus ini di video-video awal ya, silahkan teman-teman cek. Nah, Protagoras hidup kebetulan itu ya, dia hidupnya itu pada masa keemasan Yunani ya, atau sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, dan dia sangat aktif ya di masa itu. Sebagai seorang sofis ya, kita tahu bahwa sofis itu sebenarnya musuhnya adalah para filsuf ya, karena kalau sofis itu yang dia pentingkan adalah kebenaran, dalam arti kebenaran dalam logika, entah itu salah atau benar. Kalau pandai dalam bicara dan meyakinkan orang, kemudian yang salah itu jadi benar gitu ya, itu sofis ya. Nah, sebagai sofis, Protagoras memang sering berkeliling ke berbagai kota Yunani ya. Dia layaknya sofis lain, dia memperoleh penghasilan dari mengajar di mana-mana gitu ya. Mengajar apa? Itu mengajar tentang retorika, mengajar etika, dan mengajar politik gitu ya. Cuman jeleknya sofis nih ya teman-teman, dibandingkan filsuf, sofis ini selain menarik bayaran, mereka juga memilih-milih murid nih ya, murid-murid yang mampu membayar tinggi. Nah, itu mereka layani. Nah teman-teman, Protagoras adalah seorang pengajar yang memang dikenal punya menetapkan harga yang mahal untuk pengajarannya. Tapi kalau dipikir-pikir memang itu sepadan dengan keahlian yang dia miliki ya. Nah, dia apa sih keahlian dia? Jadi Protagoras itu mengajarkan seni berbicara, di mana secara spesifik itu kemampuan yang dia tawarkan adalah meningkatkan kemampuan orang untuk meyakinkan orang lain melalui kata-kata, melalui retorika gitu ya, melalui retorika. Nah, keterampilan semacam itu memang pada masa Yunani kuno sangat dihargai ya, terutama di dunia politik dan hukum Athena pada masa itu. Anak-anak muda yang ingin meniti karir di bidang politik dan di bidang hukum, biasanya dari anak-anak bangsawan, anak-anak saudagar, orang-orang kaya, itu kemudian hobinya itu mendatangi para filsuf dan para sofis ya. Bedanya kalau filsuf itu nggak bayar ya, kalau sofis itu bayar gitu. Nah teman-teman, Protagoras itu terkenal dengan salah satu pernyataan dia yang paling ikonik ya, yang ikonik sekali. Apa itu? Ini pernyataannya.
manusia adalah ukuran segalanya. Saya ulangi pernyataan Protagoras itu, manusia adalah ukuran segalanya. Apa maksudnya? Jadi begini, dalam pandangan Protagoras, kebenaran itu bersifat relatif. Nggak ada kebenaran, satu kebenaran tetap yang berlaku universal. Nggak ada. Yang ada kebenaran itu bersifat relatif. Karena apa? Karena tergantung pada sudut pandang atau perspektif individu. Beda orang, beda kebenaran. Itu sebenarnya yang maksudnya. Jadi ukuran dari kebenaran itu ditentukan oleh manusianya yang melihat dan memikirkan, yang memilih sudut pandang tertentu gitu. Jadi Protagoras meyakini itu dan dia kemudian membuat statement manusia adalah ukuran segalanya. Sehingga tidak ada kebenaran universal. Sesuatu yang benar bagi satu orang mungkin tidak benar bagi orang lain. Sebagai contoh begini, kalau Protagoras menjelaskan, jika seorang mengatakan bahwa udara terasa dingin, atau sebaliknya ada orang lain yang mengatakan udara terasa hangat, keduanya bisa berarti benar kan, karena sesuai dengan pengalaman masing-masing orang ketika bersentuhan dengan dingin dan panas atau hangatnya suhu. Nah ini cara berpikir semacam ini sebenarnya menandai satu pergeseran besar dalam filsafat masa itu, di mana filsafat sendiri pada masa itu kan sibuk mencari kebenaran universal ya. Seperti Plato gitu kan, seperti Pythagoras, itu kan mencari kebenaran universal yang berlaku bagi semua orang, di semua tempat, di semua konteks, di semua waktu gitu. Kebenaran absolut gitu ya. Nah, apa yang dipikirkan Protagoras ini kan kemudian menggeser gitu ya, menggeser apa yang sudah diyakini oleh dan menyibukkan para filsuf masa itu. Digeser kemana? Digeser ke kebenaran itu, seolah fokusnya kemudian digeser ke pengalaman subjektif manusia gitu. Jadi inilah imbas dari cara berpikir Protagoras dan para sofis lain ya, yang pada masa itu memang banyak berguru pada Protagoras. Nah, sebagai seorang sofis, Protagoras memang sangat ahli ya dalam seni meyakinkan orang lain atau retorika, kemampuan berbicara secara persuasif ya. Retorika itu kan artinya kemampuan orang berbicara secara persuasif. Dalam pandangan Protagoras, kebenaran itu tidak hanya relatif ya, tetapi juga bisa didefinisikan sebagai sesuatu hasil dari manipulasi lewat argumen-argumen yang tampaknya logis gitu ya. Jadi kebenaran itu bukan hanya bersifat relatif atau ditentukan oleh orang per orang, tapi kebenaran itu sendiri adalah bagian dari hasil manipulasi lewat argumen. Nah, Protagoras mengajarkan bahwa ketika orang punya kemampuan retorika yang kuat, orang akan mampu memenangkan perdebatan. Bahkan jika sebenarnya dia berada di pihak yang dianggap salah. Jadi untuk memudahkan memahami sofis itu apa, mungkin teman-teman bisa melihat para, tanpa merendahkan profesi ya, tapi memang faktanya karir profesi pengacara itu sangat tergantung pada kemampuan retorika itu tadi. Jadi kemampuan untuk berdebat, untuk meyakinkan orang lain, untuk berargumen, sehingga salah pun dia menjadi benar gitu loh. Nah, itulah yang kemudian membuat Protagoras dan para sofis lainnya menjadi kontroversial ya, terutama di mata filsuf ya, seperti Socrates dan Plato yang sangat membenci para sofis, karena mereka menuduh para sofis itu lebih peduli pada kemenangan argumen daripada mencari kebenaran yang sejati. Meski demikian, tidak dapat disangkal bahwa Protagoras itu memainkan peran yang penting teman-teman dalam mengembangkan seni berbicara, seni berdebat, dan seni public speaking ya, berbicara di depan umum ya, di hadapan banyak orang.
Nah, menariknya teman-teman, meskipun dia bukan filsuf dalam arti yang seperti Socrates atau Plato ya, dia adalah seorang sofis, dia itu juga punya pemikiran mengenai etika dan pendidikan. Ya, jadi selain mengenai relativisme dan retorika, Protagoras ini juga punya pandangan yang unik tentang etika dan pendidikan. Dia percaya bahwa kebajikan itu bisa diajarkan. Ya, kebajikan itu bisa diajarkan. Nah, pendapat dan kepercayaan Protagoras ini bertentangan teman-teman dengan pandangan utamanya Socrates dan Plato ya, mengenai kebajikan, di mana kebajikan itu bagi para filsuf itu kan sesuatu yang tidak bisa dimiliki semua orang, hanya dimiliki segelintir orang yang terpilih saja. Jadi itu kan pandangan filsuf masa itu seperti itu. Nah, Protagoras malah nggak begitu pandangannya. Dia mengatakan bahwa kebajikan itu bisa dimiliki siapapun gitu. Sehingga dia bisa dipelajari dan bisa diajarkan. Dalam pandangan Protagoras, semua orang itu bisa belajar menjadi warga negara yang baik lewat pendidikan dan lewat pelatihan. Nah, pandangan Protagoras ini kan sampai hari ini menjadi keyakinan kita ya, gitu ya. Bahwa sebelumnya filsafat itu adalah sesuatu yang eksklusif, hanya mampu dimiliki oleh segelintir orang, kemudian ternyata bisa dimiliki siapapun yang mau belajar, siapapun yang mau mengikuti pengajaran-pengajaran gitu. Itu kan pengaruhnya besar ya Protagoras. Nah, Protagoras sendiri di masanya itu sering dimintai oleh para politisi dan pejabat untuk memberikan pelatihan tentang bagaimana berbicara dan bertindak di kehidupan umum. Protagoras selain itu ya, Protagoras juga berpendapat bahwa hukum dan moralitas itu diciptakan oleh manusia untuk menjaga ketertiban dan harmoni masyarakat, ya kan? Nah, dari pendapat itu maka dia mengatakan bahwa hukum dan moralitas itu karena diciptakan manusia, dia harus beroperasi atau dijalankan untuk manusia. Ketika sudah nggak cocok ya diganti saja gitu loh. Jadi hukum dan moralitas itu bukan sesuatu yang berasal dari dewa atau merupakan prinsip adiluhung, prinsip universal yang nggak bisa diubah gitu. Jadi bukan manusia hidup untuk hukum dan moral, tetapi hukum dan moral itu ada karena untuk melayani manusia. Nah, itu pandangan Protagoras yang kemudian juga sangat tabrakan sekali ya dengan para filsuf masa itu yang sangat memegang kuat apa yang disebut sebagai keutamaan ya. Keutamaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diubah, bagian dari hukum alam semesta atau kemudian diturunkan dari para dewa gitu ya. Nah, ajaran Protagoras tentang relativisme ini itu memang jadi bahan kritik yang kuat ya, serangan-serangan datang kepadanya ya dari filsuf-filsuf besar loh teman-teman. Misalnya Plato itu menantang gagasan bahwa kebenaran bersifat relatif. Dia nggak setuju Plato dengan pendapat kayak Protagoras itu tadi, karena pendapat semacam itu bisa menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian. Jika semua orang memiliki kebenarannya sendiri-sendiri, bagaimana kita bisa menentukan apa yang benar dalam konteks kehidupan bersama atau dalam konteks masyarakat? Nah, Protagoras ini juga seorang agnostik teman-teman ya. Jadi dia bukan seorang penganut agama Yunani kuno ya, yang alim, yang saleh, tidak. Dia agnostik. Nah, pandangan dia yang agnostik itu juga sering mendapatkan kritik. Dalam salah satu tulisannya itu Protagoras kan mengatakan tentang para dewa, saya tidak tahu apakah mereka ada atau tidak ada. Nah, itu kan argumen dia dalam tulisannya mengenai dewa. Nah, pernyataan semacam itu dianggap radikal sekali pada zaman Yunani kuno gitu ya. Dan itu akhirnya yang membuat dia tidak disukai oleh banyak kalangan religius di Yunani. Nah,
apa pengaruh Protagoras di dunia modern ini gitu ya. Meski ajarannya tadi kontroversial di zamannya ya mungkin, karena kalau di zaman sekarang pendapat-pendapat Protagoras itu mungkin sudah hal yang biasa bagi kita. Tapi lepas dari itu, dari kontroversi ajarannya, Protagoras itu meninggalkan warisan pemikiran yang besar hingga hari ini. Relativismenya itu kan mempengaruhi filsafat modern ya, termasuk teori-teori postmodernisme dan skeptisisme. Kontribusi Protagoras dalam seni retorika juga sampai hari ini masih jadi dasar pembelajaran bagi orang-orang yang belajar di bidang atau di ilmu komunikasi, di ilmu hukum maupun di politik. Nah, Protagoras mengajarkan kepada kita pentingnya mempertimbangkan perspektif orang lain, sesuatu yang memang sangat relevan di dunia kita hari ini yang sangat pluralistik ini. Protagoras juga mengingatkan kepada kita bahwa pendidikan dan penguasaan bahasa itu kunci untuk meraih keberhasilan dalam hidup. Nah, saya pikir cukup pembahasan kita untuk kelas online hari ini mengenai Protagoras. Dia adalah seorang filsuf yang mengajarkan bahwa manusia adalah ukuran segalanya. Apakah kemudian Anda setuju dengan pandangan itu atau tidak, itu saya serahkan lagi kepada teman-teman, dan bagikan pendapat teman-teman bila teman-teman ingin menambahkan atau mengkoreksi apa yang sudah saya utarakan hari ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk berikan like, juga untuk berlangganan supaya nanti kita masih bisa terus bersama mendalami pemikiran-pemikiran filsafat lain yang semoga lebih menarik untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, tetap berpikir kritis.